Assalamualaikum guys, hello, I'm Wahda, I'm K enthusiast and content creator from Indonesia. So let's go to Yapping with me guys. Kalau dengar kata Korea, maybe the first thing that comes to your mind is K-pop or K-drama, right? Oke. Honestly, same lagi. Kalau aku pertama kali kenal Korea itu juga dari K-pop dan K-drama. But as time goes by, aku mulai sadar bahwasannya Korea itu bukan hanya tentang dua hal yang viral itu. From music, beauty, culture, history, bahkan pengalamanku saat datang ke Korea secara langsung, membuatku pandangan terhadap Korea itu lebih luas dan tentunya berbeda dari sebelumnya. So, do you know Korea? Oke guys, the first point is K-pop. Awal aku kenal Korea itu definitely dari K-pop. Aku tumbuh dengan lagu-lagu second generation idols like Super Junior dan juga SNSD. Bahkan sampai sekarang pun I'm enjoying the music from NCT. Dan iya, dari konser-konser yang aku datangi di Jakarta, aku tuh sadar bahwasannya music really can connect people kayak people from different city, people from different background, different culture, and bahkan different countries. Karena kita ya merasa one soul dan punya passion yang sama, dan itu yang aku rasakan ketika aku datang ke konser, aku punya banyak relasi baru dari K-pop. And yep, the next point is K-drama. K-drama juga bikin aku makin penasaran dengan Korean lifestyle dan culture-nya. Mulai dari fashion, makanan, sampai traditional culture yang sering muncul di drama-drama Korea. And recently, aku sempat experience pakai hanbok gratisan langsung di Perfect Crown Pop Art di Surabaya. Rasanya tuh kayak I'm in the scenes bareng Ian Daegun dan juga Song Hye Kyo. Jadi itu bener-bener kayak bikin penasaranku terhadap hanbok itu makin meningkat ya karena dari K-drama. Apalagi aku suka beberapa drama kolosalnya Korea dan itu bikin aku makin penasaran terhadap sejarah Korea itu seperti apa sih kayak gitu. Oke, the next point adalah hal yang paling digemari oleh wanita. Apalagi kalau bukan K-beauty. K-beauty ini juga menjadi salah satu part yang bikin aku kenal Korea lebih dalam, especially as Chemis. Oke, ini agak dalam sih ya. Di samping aku pernah collaboration dengan beberapa Korean beauty brands as content creator, aku juga belajar bahwasannya Korean beauty itu bukan hanya tentang skincare dan makeup produk, tapi but also about healthy skin, kemudian self-care, dan bagaimana mereka treat skincare sebagai bagian dari lifestyle. Dan tentu as chemis, hal yang menarik adalah ketika mengamati formula-formula yang digunakan oleh produk skincare dan makeup Korea. Apalagi tren yang lagi viral saat ini adalah formula PDRN atau DNA salmon yang digunakan di dalam skincare Korea. Tentu hal ini menjadi riset yang menarik di beberapa negara, salah satunya di Indonesia, negara saya sendiri, yang mana beberapa local beauty brand itu juga mempelajari bahwasannya DNA salmon atau PDRN ini works banget digunakan di dalam formula skincare. Dan tentu ini adalah fenomena yang menarik karena adanya transfer ilmu antar negara di dunia perbeautyan. Okay guys, the next point is K-culture and history. My perspective about Korea changed a lot waktu datang ke Korea langsung as YKV di Liget, yang mana aku berkesempatan mengunjungi beberapa tempat like Gyeongbokgung, Hanok Village, sampai cultural spaces yang ada di Busan, yang mana itu semua punya nilai histori bagi Korea. And yap, dari pengalaman itu, aku ngerasa bahwasannya Korea itu bukan cuma modern, tapi dan trend driven, tapi mereka preserve sejarah dan budaya yang bagus gitu. Contohnya ketika di Gyeongbokgung, aku bukan hanya melihat, oh ini kerajaan zaman dulu di Korea, tapi aku juga melihat beberapa tradisi mereka kayak ada waktu itu aku ke Gyeongbokgung siang hari dan di situ ada upacara pembukaan gerbang bukan pembukaan gerbang sih kayak pergantian penjaga istana dan itu menjadi hal yang menarik bahwasannya ketika kita datang ke cultural spaces, kita bukan hanya tahu, oh ini tempatnya kayak gini, tapi kita juga melihat ada tradisi-tradisi di dalamnya, dan itu menarik banget. Oke guys, after kita yapping begitu lamanya, jadinya lapar kan? And yap, maka the next point is K-food.
Because sometimes what's that? Understanding a culture itu bisa dimulai dari hal yang sederhana. Dan aku setuju terhadap hal ini. Biasanya kayak sharing makanan itu menjadi hal yang bermakna bagi kita ketika kita memaknai culture atau budaya dari tempat lain. Dan ini yang aku rasakan di Korea. From gimbap, kimchi, kemudian odeng, tteokbokki, bahkan sampai myeon, kuliner yang aku santap di Busan, itu semuanya punya makna dan experience-nya masing-masing. First time aku coba odeng, itu rasanya beda. Memang lebih fresh ketika kita coba odeng di Indonesia, tapi waktu itu juga punya makna yang lebih dalam, karena waktu itu aku pertama kali ditraktir oleh temenku Korea, dan itu rasanya kayak, oh mereka welcome banget nih ke aku, meskipun cuman lewat makanan, apalagi makanannya odeng, dan itu benar-benar bermakna gitu, kayak insightful for me as tourist. Kemudian yang kedua adalah experience ketika mencoba kuliner viral di Busan, yaitu Myeongmyeon. Sorry ya kalau spellingnya salah. Karena tempat kuliner ini tuh cukup ramai dan sering didatangin beberapa artis papan atas Korea, dan ini benar-benar kayak jadi sebuah kebanggaan bagiku sebagai turis. Aku juga juga berkesempatan mendatangi tempat-tempat yang begitu viral. So that's point, the memories. The last point is K-tourism. Mungkin ini agak mirip-mirip dengan K-culture and history. But yep, kalau ngomongin K-tourism, one of my favorite memories in Korea was watching the sunset in Busan. Karena pengalamanku ketika visit cultural spaces di Busan itu hal yang berbeda dari biasanya orang-orang mengunjungi tempat-tempat yang viral di Busan. Contoh kayak Gwangali Beach. Karena waktu itu ketika visit di Busan, aku lebih mengunjungi di area HND. First aku ke The Bay 101 untuk merasakan yacht tour, kemudian melanjutkan ke Nurimaru APEC House, yang mana ini adalah venue saat Korea Selatan menjadi tuan rumah KTT APEC. Dan yang menarik adalah venue ini tuh cakep banget karena venue-nya menghadap ke arah bibir pantai, dan itu tuh kayak vibes-nya kayak habis capek-capek konferensi kita bisa healing melihat pantai, apalagi sunset di Nurimaru APEC House tuh cakep banget dan natural, itu kayak bener-bener merasakan wah Korea cakep banget nih, apalagi terasa kelihatan pemandangan dengan Guangan Bridge, dan itu bener-bener kayak wah nggak kalah cakep nih dengan Gwangali Beach kayak gitu. Terus juga the vibe was so calm, warm, dan beautiful, dan itu yang bikin Busan berbeda dengan Seoul. Dan dari momen itu aku sadar bahwasannya Korea itu bukan hanya tentang entertainment and trends, tapi juga tentang memories and feelings yang kita rasakan saat di tempat itu. Setuju? Jadi kalau ngobrolin Korea itu buat aku ya, Korea itu bukan hanya tentang sesuatu yang viral di halayak umum, tapi kayak it's also about culture, connection, experiences, dan memories nyata yang terus menginspirasi aku sampai saat ini. Maybe this is only the beginning of my journey with Korea, especially with K-influencer and Sahabat Korea. So that's all, and thank you guys, and feel free to discuss with me. Bye!